Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Saya sedang berada di tengah rawa atau apa bahasanya, Bang Asep? Sungai ya. Biasa sedang mancing. Ingat gak sosok ini? Rahma Sarita Al-Zufri, mantan pembawa acara, pembaca berita di TV One dan Metro TV, yang dulu pernah menjadi staf di MPR, staf ahli ya. Lalu kemudian dia dipecat gara-gara diduga menghina Pancasila. Dia mengatakan Pancasila versi Wakanda. Dia imigran Yaman ya, yang kemudian menetap di Indonesia dan menikmati alam Indonesia, hidup dan makan di negara ini. Dan dia sekarang membuat puisi. Puisinya Negeri Para Bajingan. Luar biasa puisinya. Negeri Para Bajingan, saudara. Siapa yang disebut dia bajingan? Apakah dia sendiri yang merupakan warga Indonesia yang bajingan? Atau siapa? Atau pemerintahnya aja yang bajingan? Dan di akhir puisi, dia memberikan pesan politik. Makanya di sini kita sebagai masyarakat mesti cerdas. Setiap ada orang yang ngomong, adakah muatan yang dia susupkan untuk mempengaruhi pikiran masyarakat demi kepentingan politik dia? Jadi bukan ideal. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan, tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan, yang modalnya hanyalah kebohongan, dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan, dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran, karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau juga akan jadi tahanan. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Oke. Silakan. Menurut kalian, apa yang akan kalian komentari dari ucapan dia? Kebohongan, keluarga pemimpin, lalu kemudian memprovokasi agar rakyat, agar mahasiswa merebut kembali, dan ujungnya ada perubahan. Demokrasi katakanlah disembelih ya. Orang kemudian yang mengkritik lalu langsung ditangkap dan dipenjara. Memerintahkan buzzer-buzzer, mengendalikan buzzer-buzzer. Ini narasi-narasi orang yang menginginkan kekuasaan sebetulnya. Ucapan-ucapan dia itu mengarah kepada kepentingan politik, bukan ideal. Kita harus paham itu. Dia sedang mengkritik pemerintahan hari ini yang dikatakan sebagai anti demokrasi. Padahal dia ngomong kayak gitu itu bagian daripada demokrasi. Dia sedang menikmati demokrasi. Dia sedang mengkritik. Ya. Dia sedang mengkritik. Dan dia mengatakan bahwa negara ini anti kritik. Coba Anda cek. Negara paling demokratis itu adalah Indonesia, bos. Jadi jangan mencoba kemudian membodohi publik bahwa negara ini sudah tidak ada
demokrasi. Semua orang bisa berbicara. Saya orang kampung bisa teriak-teriak di media sosial. Apalagi sekarang punya platform. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Facebook. Semua orang berpotensi berbicara. Punya platform yang sama, kesempatan yang sama. Bersuara silahkan yang sama. Asal ada koridor hukum dan etika. Ada ketimuran. Itu yang mesti kita perhatikan. Sekarang misal Bang Rocky Gerung. Secara delik hukum mungkin nggak masuk. Tapi secara etika publik, dia menginjak-injak etika publik. Dengan mengatakan bajingan tolol. Itu menginjak-injak. Jadi mendobrak nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Makanya banyak orang yang tidak sepakat. Sementara branding dia sebagai dosen, sebagai filsuf, sebagai itu tidak melanggar secara hukum, tapi melanggar secara etika. Hukuman sosial akan berlaku kepada orang kayak gitu kan gitu. Jadi ada dua prinsip yang mesti kemudian kita taati di republik ini. Prinsip hukum dan prinsip etika. Kita harus paham. Masyarakat kita punya adab ketimuran. Oke. Jadi poinnya nggak ada demokrasi yang kemudian disembelih, disikat, nggak ada. Kita itu negara paling demokratis. Coba lihat data-data tuh. Jangan mencoba terus kemudian melemparkan isu itu pembodohan kepada publik. Sementara di momen itu Anda mengatakan negara ini tidak demokratis. Secara bersamaan Anda sedang mengkritik dan Anda kalem-kalem aja, nggak diapa-apain, itu kan kontradiktif. Jadi janganlah bodoh-bodoh terus publik. Kalau negara ini tidak demokratis, Rocky Gerung nih dari kemarin sebelum dia melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk mengisi kajian, mengisi diskusi, mengisi seminar, itu udah hilang. Ya, udah hilang. Faktanya kan enggak. Orang seperti Amin Rais dan kawan-kawan itu tetap dibiarkan aja gitu. Jadi jangan bodoh-bodoh. Mengkritik silakan, gak jadi soal. Bagus, baik. Tapi jangan kritikan itu dilayangkan atas dasar dan itu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan keluarga kan. Jadi isu yang selama ini digemboskan itu salah satunya adalah Jokowi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Anaknya segala macam. Kemudian ya sengaja diberikan kekuasaan. Pertanyaan saya, dan kita gampang sekali menganalisis. Anak-anak Jokowi itu semuanya jadi siapa? Gibran, wali kota. Yang milih siapa? Bukan Jokowi, bos, masyarakat. Kalau Gibran jadi wali kota, lalu kemudian salah, lalu Anda mau menyalahkan, maka yang disalahkan bukan Jokowi, masyarakat Solo, gugat sana oleh Anda. Kalau Gibran jadi menteri, itu baru Anda silakan salahkan Jokowi. Karena Jokowi melantik anaknya tanpa ada keterlibatan publik. Lihat dulu zaman-zaman Soeharto. Ya, yang kemudian otoriter. Soeharto apa? Mencetak anaknya sebagai apa? Sebagai komisaris yang memang itu adalah kewenangan presiden. Ini enggak, jadi wali kota. Yang milih siapa? Rakyat, bukan Jokowi, bos. Jadi jangan terus bodoh-bodohi masyarakat dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Enggak rasional. Kalau jadi menteri baru salahkan Jokowi. Ini kan kedaulatan itu, kalau nggak suka jangan pilih. Jadi soal. Saya paling nggak suka dengan orang yang kemudian melemparkan narasi dan opini untuk mengkritik, menghajar, tetapi poinnya kebodohan. Kemudian yang ketiga, dia memprovokasi buruh, mahasiswa, rebut. Ini loh, ujungnya, tagline-nya, pesan politiknya perubahan. Nah, kita tahu sama-sama sekarang ada orang yang kemudian mengusung visi misi perubahan, kan itu ya. Itu poin politiknya, pesan politiknya. Kalau mau bertengkar secara sehat di 2024 nanti, sebentar lagi, berapa bulan lagi ke depan, santai ya, bertengkar kita secara sehat, ribut secara konstitusional. Siapa yang akan kemudian dipilih oleh rakyat? Jadi saya juga berpesan kepada masyarakat, jangan terprovokasi dengan kalimat-kalimat itu. Karena
Ada kan sekarang yang menginginkan people power segala macam kan. People power menggunakan kekuatan rakyat. Berapa masyarakat yang diwakili oleh orang yang menginginkan people power? Ini kan udah nggak rasional. Nggak rasional. Yang di Solo people power dihadiri cuma 50 orang 100 orang. Yang di Jakarta cuma 50 orang 100 orang. Dari ratusan juta orang. Rasio untuk turunin ketua RT people power itu yang 50 orang 100 itu nggak mampu. Kurang banyak masanya bos. Apalagi ini mau menurunkan presiden hanya dengan masa 50 orang 100 orang. Ente mewakili siapa? Jadi udahlah, jangan kemudian terus memprovokasi masyarakat, membodohi masyarakat dengan tujuan-tujuan politik. Terus kemudian membusukkan Jokowi dan keluarganya. Bertengkar secara kuda, Jokowi udah nggak ada kekuasaan nanti. Santai aja, akan ganti presiden nanti. Kalau Anda yakin dengan presiden pilihan Anda ya bertengkar nanti secara sehat. Jangan terus melemparkan opini, isu, narasi kebencian dan kebodohan kepada masyarakat. Saya orang kampung tapi saya membaca peta politik nasional. Alhamdulillah karena bantuan media sosial. Dan alhamdulillah saya nggak awam-awam banget urusan kayak gini. Maksudnya saya juga memberikan pesan kepada masyarakat. Jangan sampai politik itu nyampe ke hati. Cukup sampai tenggorokan. Jangan sampai karena gara-gara pilihan politik yang berbeda lalu orang tua, lalu suami dan istri cerai gara-gara beda pilihan presiden. Ini sampah ini kayak gini. Ini dosa siapa? Ini dosa politisi yang menghadirkan isu yang seolah-olah politik itu pertengkaran ideologis. Ada. Politik itu pertengkaran kepentingan, bukan pertengkaran ideologi. Jadi dosa para politisi yang menghadirkan isu sampai grassroots ke bawah ribut itu ente dosa-dosanya. Dan makanya karena kehadiran media sosial kita harus paham sebagai masyarakat. Ketika politisi ngomong itu untuk kepentingan politik dia, bukan untuk kepentingan ideologi, agama atau segala macam, bukan. Kita harus paham. Akhirnya kita memahami bahwa politik itu hanya sampai tenggorokan, bukan nyampe ke hati nurani. Begitu ya. Kalau politik sampai tenggorokan, siapapun pilihan kita, mau menang mau kalah nggak jadi soal. Kita tetap tertawa. Itu loh poinnya. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita cerdas sebagai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.